Ketika perhatian kita terarah pada kasus dugaan fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik serta manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab dengan terdakwa masing-masing Tifausia Tiasumat dan Roy Suryo, tiba-tiba kita digegerkan dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 60 miliar uang yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Dan ini ternyata diarahkan dan patut diduga punya kaitan dengan Jaksa Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang sepertinya memang perlu mendapat atensi publik. Apakah memang apa yang dikonstruksi oleh para penyidik Polda Metro Jaya ini dapat punya irisan dengan fakta-fakta di lapangan terkait dengan rivalitas di antara kepolisian dan kejaksaan. Apalagi ada kesan bahwa ketika kepolisian Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur terhadap para tersangka dengan menangkap, menahan, dan menggeledah kediaman Roy Suryo secara khusus, tetapi kemudian oleh jaksa keduanya dibebaskan atau dilepaskan, tidak ditahan. Ini kemudian membuat kita bertanya-tanya, apakah memang di antara dua penegak hukum ini sedang terjadi rivalitas terkait dengan konstruksi hukum terhadap dua tersangka atau terdakwa masing-masing Tiva dan Roy Suryo. Namun terlepas dari itu teman-teman, ketika kita coba menggeser pandangan kita pada apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan uang sebanyak 60 miliar lebih dan kemudian diarahkan kepada dugaan Jampitsus, itu memiliki kaitan dengan semua proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti setara 60 miliar lebih, maka saya ingin katakan ini adalah prestasi dari Kepolisian Polda Metro Jaya, tetapi ini juga sekaligus membuat kita bertanya-tanya, apakah memang ada operasi intelijen yang sedang dilakukan untuk bersih-bersih di internal para penegak hukum, dan yang dibidik saat ini adalah bagian penting dari para penegak hukum yang patut diduga itu adalah Jampitsus. Teman-teman, sekali lagi kita kedepankan prinsip presumption of innocence, bahwa semua orang harus diposisikan tidak bersalah, dan karena itu ulasan ini adalah bagian untuk menegaskan bahwa patut diduga apa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Konstruksi hukum sedang disiapkan oleh mereka. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensi, perhatian, dan supportnya. Mari kita perkuat demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan simak apa yang dikatakan oleh mantan penyidik KPK yang kita akan jadikan sebagai insight dalam diskusi kita di sesi yang kedua. Kita simak. Ya, apalagi uangnya sudah ada dalam tindak pidana korupsi. Ketika ditemukan uang, ya artinya bukti-buktinya sudah jelas dan kita tunggu langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batubara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Sebagaimana pengalaman saya kan, penggeledahan itu adalah tindakan dari penyidik yang untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara korupsi di suatu tempat. Ya, dalam hal ini kita tahu ada kafe dan money changer. Disinilah kita
melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya sekitar 60-an miliar dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura, yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga ditetapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi, apalagi ada money changer. Dalam pengalaman saya, money changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya, dari rupiah menjadi dolar. Kemudian yang menarik bahwa tentu ketika misalnya ada dugaan-dugaan keterlibatan pejabat yang lain, ya tentu saya yakin bahwa teman-teman di kepolisian akan profesional berdasarkan teknik investigasi makan bubur panas ya, dari pinggir dulu baru ke tengah gitu kan. Artinya kalau memang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kecurigaan, ya ngapain takut gitu kan, ngapain kena mental misalnya, hadapi saja prosedur yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tentu dari hasil-hasil yang didapatkan ini akan dianalisis oleh penyidik ya. Sebelumnya kan juga sudah ada saksi yang minta keterangan, dokumen, apalagi ada barang bukti elektronik. Saya pikir kita tinggal bersabar saja, dalam waktu tidak lama lagi saya yakin ya, apalagi uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana korupsi ketika ditemukan uang ya, artinya bukti-buktinya sudah jelas, dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mengapa? Karena Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, katakan kalau sudah ada barang bukti, bahkan hingga penyitaan uang sebesar 60 miliar lebih, maka sulit untuk diragukan bahwa proses penegakan hukum itu bisa ya pupus atau bahkan bisa kemudian dianulir atau bahkan bisa dianggap kekeliruan ya. Jadi pengalaman sebagai penyidik, Yudi Purnomo tegaskan ya, trik-trik dari para penyidik itu sudah profesional dan itu sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga nampaknya konstruksi hukum yang sudah dibangun dengan penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah besar uang 60 miliar lebih itu mengindikasikan bahwa para penyidik sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar dan apa yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan porsi dan kewenangan yang ditetapkan untuk mereka lakukan. Nah, yang menarik teman-teman, seiring dengan proses terkuaknya ya dugaan, sekali lagi teman-teman, pernyataan kita itu adalah dugaan terjadinya tindak korupsi yang menyebabkan adanya blackout atau pemadaman di seluruh Sumatera dan menimbulkan kerugian material dan imaterial yang terjadi beberapa bulan yang lalu, dan itu kemudian ada indikasi bahwa supply batubara yang harus dipenuhi untuk mendapat kecukupan bagi PLN, kemudian Krakatau Steel dan seterusnya ya. Dan itu ternyata sudah diteliti dan diselidiki oleh para kepolisian ya, oleh para penyidik, dan kita tahu bahwa blackout di Sumatera itu ya, selain ada pendalaman dalam konteks seperti yang sekarang sedang terjadi ya, lewat penggeledahan kemudian penyitaan barang bukti berupa uang, saya mau katakan teman-teman, kita juga sudah melihat beberapa catatan-catatan yang ada di media sosial kita, termasuk ketika para anggota penyidik kepolisian itu mampu ya menemukan jejak-jejak terjadinya blackout sampai ke dasar laut ya, yang itu dilakukan secara bersengaja, sehingga pemadaman yang menimbulkan kerugian di Sumatera itu memang sepertinya memang by design, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, inilah yang kemudian teman-teman
irisan dan puzzle dari cerita-cerita terkait dengan korupsi itu makin mengarah pada terjadinya ya tindakan yang bersifat sistematis, dan ini melibatkan berbagai pihak termasuk institusi penegak hukum, dan publik berhak bertanya-tanya mengapa misalnya ketika terjadi penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kafe yang kita simak bersama itu, lalu tidak lama juga ya ada proses peningkatan keamanan di sekitar kediaman Jampitsus ya, dan ini memang kemudian membuat publik bertanya-tanya mengapa ya sepertinya dari ke rumah Jampitsus ya itu akhirnya memang ada peningkatan keamanan yang dilakukan ya, dan ini menurut saya teman-teman membuat kita menjadi punya referensi untuk mengatakan pasti ada sesuatu dan pasti ada hal yang tidak bisa dielakkan ya, yang membuat akhirnya ya publik dalam konteks investigasi publik untuk mencoba ya mengonstruksi apa yang dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya, mereka sampai mengatakan patut diduga bahwa memang ya ada oknum-oknum dari para penegak hukum, dan patut diduga sekali lagi kita bisa mengarah pada sosok Jampitsus ya yang berada di belakang dari tindakan korupsi ini ya. Jadi beredar juga ada satu video rumah Jampitsus Febri itu digeledah, ditemukan puluhan kilo emas dan falas total mencapai 541,92 miliar. Luar biasa, hampir setengah triliun teman-teman ya, setengah triliun lebih. Dan ini teman-teman makin membuat kita ya mengelus dada dan sekaligus bertanya-tanya, apakah senista itukah ya para penegak hukum melacurkan dan sekaligus menurunkan martabat mereka sebagai orang-orang yang profesional, kompeten, dan telah diberi ya banyak fasilitas sebagai pejabat, sampai-sampai mereka kemudian merendahkan martabat mereka dengan bermain api ya dalam konteks tindakan korupsi yang sekarang sedang diselidiki atau sedang disidik oleh para penegak hukum di Polda Metro Jaya. Teman-teman, kita akan simak video berikut ini yang apakah ini memang video dari kediaman Jampitsus Febri digeledah dan ada klaim temuan puluhan kilo emas dan falas dan setara 541,29 miliar. Nah, video yang beredar di media sosial ini diklaim memperlihatkan proses penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul yang disebut-sebut terkait dengan Jampitsus Febri di Adriansah ya. Teman-teman, kita akan nonton video yang saya putarkan untuk kita. Oke teman-teman ya, jadi kembali ya kita lanjutkan diskusi kita.
seperti yang dikatakan oleh Yudi Purnomo, ya mantan penyidik KPK, kalau memang tidak benar ya jangan takut, ya. Artinya ya yang patut diduga oknum jaksa muda tindak pidana khusus Jampitsus Febri Ardiansah, ya kalau memang tidak benar ya beliau patut ya merasa bahwa itu mungkin harus dikategorikan sebagai tindakan penghinaan fitnah, ya pencemaran nama baik, ya bahkan menjatuhkan harkat martabat institusi di mana ia adalah seorang pejabat tinggi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Febri Ardiansah bisa melakukan tindakan perlawanan hukum ya untuk membuktikan terbalik bahwa ia tidak bisa disangkakan atau bahkan diduga terkait dengan tindakan pidana korupsi. Nah, video terakhir tadi teman-teman, itu video kalau kita lihat ya bagian-bagian terakhir diperlihatkan suasana ruangan ya di mana di situ ada provos, ada beberapa orang ya laki-laki yang mengenakan rompi yang itu adalah datang dari Direktorat Tipikor Polda Metro Jaya yang sedang melakukan penggeledahan di kediaman seseorang yang tidak disebutkan, tetapi dari judul di Instagram noise.talks itu dikatakan bahwa video ini beredar video yang beredar ini adalah penggeledahan atas kediaman Jampitsus Febri ya dengan disita ya ditemukan dan disita puluhan kilo emas dan falas setara 0,5 triliun. Nah, kalau ini benar teman-teman, sekali lagi kita cukup ya prihatin dan sekaligus kita kita sangat menyesalkan bahwa para penegak hukum ya yang sudah punya level jabatan sangat mentereng dan sudah difasilitasi dengan banyak kemudahan oleh negara, tetapi ternyata ya mereka merendahkan martabat mereka, melacurkan martabat mereka dengan ya tindakan-tindakan tidak terpuji, masih mereka mampu ya merendahkan diri mereka sehingga mereka akhirnya menjadi oknum yang terperdaya dengan iming-iming korupsi yang menggiurkan. Tentu saja teman-teman, korupsi itu sangat menggiurkan bagi mereka-mereka yang tidak punya integritas, dan karena itu ya integritas sekali lagi menjadi pertanyaan publik yang serius ya. Apakah memang para pejabat kita itu punya integritas dalam konteks ini? Karena ya lagi-lagi pejabat-pejabat kita itu menjadi pejabat-pejabat yang mudah berkompromi dengan tindakan korupsi dan seolah-olah mereka lebih baik korupsi ketimbang hanya menikmati ya apa yang mereka dapatkan mungkin bulanan dengan jumlah nominal yang tidak tidak terlalu besar ya. Dan ini menurut saya sekali lagi teman-teman akan menciderai ya institusi para penegak hukum, dan ini sekaligus akan membuat penegakan hukum semakin rendah di mata publik, dan kepercayaan publik terkait dengan kemampuan para penegak hukum sendiri untuk berkata tidak pada potensi melakukan tindakan korupsi itu juga semakin ada di titik terendah dan semakin sulit untuk diyakini bahwa itu adalah benar-benar mereka manusia-manusia berintegritas. Nah, karena itu teman-teman, saya sekali lagi ya sangat menyayangkan ya bahwa telah terjadi patut diduga tindakan korupsi, dan ini sekali lagi memperburuk citra para penegak hukum khususnya di level Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena yang patut diduga ini setara jaksa muda tindak pidana khusus, dan ini sekali lagi teman-teman ya membuat kita semua mengelus dada bahwa proses penegakan hukum sudah berada pada titik nadir ketika penegak hukumnya sendiri terindikasi ya melakukan tindakan bermain curang
dan melakukan tindakan yang akhirnya ya membuat kita memiliki keyakinan yang sama bahwa para penegak hukum kita sulit dipercaya, punya integritas tinggi karena mereka adalah manusia-manusia yang pada akhirnya tidak bisa menjaga ya kepercayaan publik, bahkan menjaga bahwa mereka sebetulnya adalah bagian dari tugas yang negara ya percayakan untuk melakukan fungsi dan tugas penegakan hukum, menjaga agar tindakan korupsi itu tidak menjadi tindakan yang bisa merugikan banyak pihak. Teman-teman, ini catatan saya. Semoga ada manfaatnya dan sekali lagi salam hormat YouTuber NKRI.